Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat Mubalik yang dirahmati Allah, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat kesehatan, nikmat kebaikan-kebaikan hidup, maupun nikmat iman yang senantiasa wajib kita syukuri, karena dengan nikmat iman inilah Allah mudahkan kita untuk melangkah menuju kebaikan-kebaikan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mubalik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian Jumat kita kali ini adalah tentang pentingnya menjaga wudhu. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudhu dan membaguskan wudhunya, yakni menyempurnakan wudhunya sesuai dengan sunnah, maka keluarlah dosa-dosa dari jasadnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan dahi, kedua tangannya dan kakinya bercahaya karena bekas wudhunya. Itu adalah beberapa hadis keutamaan tentang bagaimana kita menjaga wudhu. Sahabat Mubalik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa wudhu ini juga menjadi syarat sahnya sholat. Wudhu ini termasuk rukun di luar sholat. Yang kata Rasulullah SAW, barang siapa yang wudhunya sempurna ketika melaksanakan sholat, maka sholat itu akan sempurna. Tetapi kalau wudhunya tidak sempurna, maka sholatnya itu juga tidak sempurna. Maka penting sebelum kita melaksanakan sholat, kita pastikan wudhu kita harus beres dulu. Bagaimana caranya? Sesuai dengan yang disyariatkan Rasulullah, tata cara wudhu itu sederhana. Pertama, mengusap atau membasuh kedua telapak tangan 3 kali dengan membaca bismillah. Kemudian berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya secara bersamaan 3 kali. Setelah itu membasuh wajah 3 kali, kemudian mengusap tangan sampai siku yang bagian kanan 3 kali, dilanjut dengan tangan yang kiri. Setelah itu mengusap kepala dan telinga 1 kali, dan selanjutnya membasuh kaki hingga mata kaki 3 kali, dimulai dari yang kanan. Begitu juga selanjutnya dimulai dari diakhiri dengan kaki yang kiri. Kemudian membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Mubalik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak keutamaan-keutamaan dalam menjaga wudhu ini. Suatu ketika dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, amalan apa yang kau lakukan sehingga aku mendengar suara terompamu, suara sandalmu itu berjalan-jalan di surga? Bilal menjawab, ya Rasulullah, tidak ada amal yang aku lakukan kecuali setiap waktu, baik pagi, siang, ataupun malam, aku berwudu kemudian mengiringinya dengan sholat. Maka senantiasa Bilal ini karena menjaga wudu, karena menjaga kesuciannya, dan setelah wudhu beliau langsung melaksanakan sholat sunnah. Inilah yang kemudian menjadikan terompanya Bilal atau sandalnya Bilal ini berjalan-jalan di surga, karena istiqomahnya menjaga wudhu. Begitu juga masih di momen kemerdekaan, ada satu kisah tentang bagaimana Jenderal Sudirman, Panglima pertama Tentara Nasional Indonesia, yang dikejar-kejar oleh Belanda karena memang beliau ini adalah orang buruan nomor 1 waktu itu. Berkali-kali dikejar Belanda, tidak juga menemukan Jenderal Sudirman,
sampai pada suatu ketika secara logika, secara akal Jenderal Sudirman dan pasukannya ini bahkan tidak mungkin iki bisa lolos, pasti tertangkap. Tetapi lagi-lagi Allah menyelamatkan Jenderal Sudirman dan pasukannya. Kenapa? Ketika ditanya oleh anak buahnya, "Wahai Jenderal, berkali-kali engkau ini diburu oleh Belanda, bahkan ketika terdesak pun engkau masih selamat. Apa rahasianya?" Jenderal Sudirman mengatakan, "Aku mengamalkan 3 amalan sunnah. Yang salah satunya adalah aku senantiasa menjaga wudhu, tidak pernah batal dari wudhunya." Maka para sahabat mubalik yang dirahmati Allah, kajian Jumat ini kemudian memberikan muhasabah kepada kita. Mari senantiasa kita memperbagusi wudhu kita, menyempurnakan wudhu kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga sholat kita menjadi sempurna karena wudhu kita sempurna. Juga senantiasa karena wudhu itu kemudian bisa memberikan cahaya pada wajah kita. Maka syukur-syukur kita bisa senantiasa menjaga wudhu. Setiap batal kita bisa berwudhu. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Terima kasih sahabat mubalik yang dirahmati Allah. Demikian kajian Jumat yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.